Saat memakai minyak faras ini, pertama kali saya pakai minyak faras ini waktu itu saya kurang enak badan. Kemudian saya dibalurin oleh adik saya, Lina. Itu setelah dibalurin, itu badan langsung terasa enakan ya. Dan saat itu juga saya belum tahu kalau itu adalah minyak faras. Nah, beberapa waktu kemudian saya dikasih nih minyak faras sama adik saya. Katanya ini untuk pedanka di rumah. Minyak ini bagus, terbuat dari 108 macam herbal berkhasiat obat. Terus bisa membantu penyembuhan sampai 78 macam penyakit. Terus cara pakainya juga mudah sekali ya, tinggal dibalur-balur, tidak usah diminum. Jadi itu aman untuk lambung dan ginjal. Nah saat itu saya langsung ingat dan tanya, ini minyak yang tempo hari buat balurin saya itu ya? Terus kata adik saya bilang, iya ini minyaknya bagus kan? Dan bisa dipakai juga untuk anak-anak hingga lansia. Jadi itu satu botol itu bisa dipakai untuk sekeluarga. Wah tentu senang sekali ya dikasih minyak sebagus itu. Nah saya ini ada keluhan alergi, yaitu alergi dingin dan debu. Kalau lagi kambuh itu saya biasanya tuh bersin-bersin, terus kemudian meler, dan hidung tersumbat. Biasanya itu bisa berlangsung lama ya, bisa seminggu sampai 2 minggu gitu. Tentunya hal ini sangat mengganggu aktivitas ya. Nah itu eh, saya dulu bahkan harus minum obat setiap hari supaya alerginya itu tidak gampang kambuh. Karena kalau sering kambuh itu bagian pipi sini ini sama hidung ini rasanya nyeri, sakit gitu ya, kepala juga cenut-cenut gitu. Nah, kalau ini tidak diobati dengan serius, itu katanya bisa menyebabkan penyakit yang lebih serius seperti sinusitis. Nah, saya sendiri sudah berusaha ya menghindari pemicu alergi. Seperti kalau debu, tapi kan susah ya kita menghindari debu karena debu itu ada di mana-mana. Apalagi saat kita bersih-bersih, beberes rumah, pasti debu itu banyak sekali. Nah, itu mulai deh bersin-bersin. Terus juga kalau di ruangannya kena AC atau berada di tempat yang cuacanya dingin, nah itu juga saya gampang sekali kambuh alerginya dan hidung mulai gatal, bersin-bersin gitu. Tapi sekarang kalau alergi mulai menyerang, saya buru-buru nih pakai minyak faras. Saya biasanya pakai yang faras natural oil sama faras care hot. Saya olesin bagian hidung sini, kemudian sampai di pipi saya olesin sampai terasa hangat. Jadi itu meler, bersin-bersin sama hidung mampetnya tuh cepat banget hilang. Itu bisa dicoba ya Bapak Ibu. Nah terus juga saya ada keluhan GERD. GERD ini kalau asam lambung itu sudah mulai naik, itu bahkan kalau di saya itu sampai ke wajah juga terasa panas ya. Nah, kalau sudah rasa panas gitu tentu enggak enak banget. Saya cepat-cepat ambil minyak paras, saya balurin di punggung, telapak kaki, sela-sela jari kaki, terus kemudian diulah hati, bagian dada, perut, dan pinggang. Itu sensasi panasnya itu cepat banget reda. Biasanya bisa sampai beberapa hari itu masih terasa panas. Tapi setelah memakai minyak paras, dia cepat redanya. Nah, selain itu juga ada banyak keluhan kesehatan di keluarga saya yang terbantu sembuh dengan minyak paras. Ya memang ringan sih, tapi dengan minyak paras saja bisa sembuh kan, kita tidak usah nyetok, obat macam-macam ya, cukup satu bisa untuk macam-macam penyakit, seperti demam, batuk pilek, nyeri otot, sakit gigi, sakit kepala, dan lain-lain, cukup pakai minyak paras saja. Nah, jadi sekarang itu saya selalu nyiapin minyak paras di rumah. Juga kemanapun saya pergi, saya selalu harus bawa minyak paras. Juga saya ada konsumsi kapsul Samplus itu ya, bagus banget untuk menjaga daya tahan tubuh, produk paras juga. Nah, setelah saya merasakan begitu banyak manfaat dan kesembuhan setelah memakai minyak paras ini, saya juga ingin membagikan info kepada banyak orang supaya semakin banyak orang yang terbantu sembuh dengan minyak paras ini.
Dan saya bergabung menjadi agen Faras itu sudah beberapa tahun ya. Dan puji Tuhan banyak yang terbantu sembuh dengan minyak Faras. Terima kasih kepada Pak Putu yang sudah membuat minyak Faras ini. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa selalu sediakan minyak Faras di rumah ya untuk P3K, karena kita tidak tahu kapan penyakit itu tiba-tiba datang. Saya berdoa semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Ini saja testimoni dari saya. Saya kembalikan kepada MC Ibu Renata. Baik Bu Ili, terima kasih banyak atas kiat-kiat sembuhnya bersama dengan Faras. Enak banget ya, cuman dibalur-balur aja, sembuh sudah. Jadi Bu Ili bisa jalan-jalan kemana-mana. Mungkin ada yang baru pertama kali ikut ya di webinar ini. Ayo silahkan komen. Siapa yang baru pertama kali ikut? Kita selalu ada webinar-webinar selanjutnya yang akan di-share. Jadi jangan khawatir. Bapak Ibu yang masih ingin ikut lagi ke depan, pasti akan di-share oleh mitra atasnya. Pastikan nama yang di Zoom dan yang didaftar sama ya Bapak Ibu. Siapa tahu Dewi Fortuna akan hinggap atau hadir. Nah, kita akan mendapatkan door prize di akhir acara nanti. Jadi, tunggu sampai kita sampai selesai, sampai akhir ya Bapak Ibu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lain. Ya, silakan komen-komen Bapak Ibu. Siapa yang pernah mengalami sinusitis, asma, kita akan berbagi cerita. Nah, kita akan panggil lagi seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Semua kebanyakan di Faras ibu rumah tangga ya. Jadi beliau-beliau ini sudah keren-keren semua. Dari Tanjung Pandan Belitung, yang jauh dari Jawa, bergabung di Faras sejak tahun 2019. Dan ibu ini juga seorang praktisi Faras. Sudah banyak sekali customer yang dilayani dan terbantu sembuh dengan menggunakan minyak Faras. Terutama untuk kesehatan keluarga, Faras menjadi andalan utama bagi beliau di rumah sebagai P3K. Karena apa? Hebatnya Faras bisa dipakai dari anak-anak sampai dewasa. Beliau mempunyai 2 orang putra, jadi 1 putra dan 1 putri. Dan pernah mengalami juga gangguan sinusitis dan asma juga, dan akan berbagi di sini untuk Bapak Ibu semua. Baiklah, siapa beliau? Kami undang Ibu Melita dari Tanjung Pandan Belitung. Ibu Melita luar biasa, Ibu Melita luar biasa, Ibu Melita luar biasa. Silakan Ibu Melita. Waktu dan tempat. Semangat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar sehat hari ini. Kiranya semuanya makin sehat dan bahagia ya setelah ikut webinar ini. Nah, suara saya jelas ya? Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, kalau ada nggak jelas boleh di komen-komen ya. Terima kasih untuk Ibu Renata yang super sekali, seorang businesswoman yang ulet dan sangat luar biasa ya. Seperti yang diperkenalkan dari Ibu Renata, nama saya Melita ya. Ini foto keluarga saya ya. Saya bersama dengan orang tua saya, 2 orang anak saya dan juga ada adik-adik saya ya. Nah, saya ini bukan dokter, Bapak Ibu. Namun, dari pengalaman sehat yang pernah saya alami bersama dengan anak saya, dan beberapa kasus yang pernah saya bantu, terutama untuk asma dan sinusitis, maka saya mau berbagi info untuk Bapak Ibu di kesempatan yang langka ini ya. Mulanya saya ini mengenal pengobatan unik ini karena anak saya yang dikasih keluhan alergi dingin dan debu. Screen saya sudah kelihatan ya. Saya coba geser.
Nah, ini anak saya, namanya Daryl. Dari dia umur, maaf, dari dia umur 3 tahun itu memang sudah ada tanda-tanda alergi ya. Namun semakin lama, terutama sejak menginjak 9 tahun, saya lihat kok makin parah ya bersinnya itu, sampai seperti kereta api. Bisa 20-30 kali gitu ya, hacum, 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 terus-terusan gitu kan, sampai hidungnya udah merah, mukanya merah ya, meler di mana-mana ya. Jadi itu benar-benar tidak nyaman dan mengganggu sekali. Untungnya waktu itu belum corona ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu saya tentu ada ke dokter. Namun memang dokter menyarankan pakai obat semprot ya, seperti orang asma ya. Saya takut sekali anak saya ketergantungan, jadi saya nggak ambil obat itu. Nah, berjodohlah rupanya saya cari alternatif berjodoh dengan Faras. Langsung saya coba waktu itu Faras klasik ya. Saya cobakan 1 botol, puji Tuhan anak saya mengalami kesembuhan. Memang sempat saya berhentikan balur Faras itu selama 1 tahun. Tahu-taunya kambuh lagi ya. Kambuhnya itu tapi tidak parah. Palingan hanya bersinnya 2-3 kali ya. Kalau udah ada seperti itu, saya cepat-cepat ambil minyak Faras. Nah, karena dia sudah mendingan, saya pakainya Faras Natural Oil original ya, yang seperti dipegang anak saya ini ya. Dia pakai itu aja ternyata udah ampuh, nggak mesti yang klasik. Jadi bisa dikatakan tidak ketergantungan ya, nggak mesti dosis tinggi terus gitu ya. Kalau mau direndahin juga masih oke, karena daya tahan tubuh anak saya udah bagus seperti itu. Nah, 1 hari ya, ini anak saya lagi baring ini gambarnya ya. Dia bilang, "Mama, dada saya sesek, nggak enak gitu ya, kayaknya sesek." Saya bilang, "Loh, kenapa ya?" Saya cepat-cepat lagi ambil Faras Natural Oil ini dan saya tambahkan dengan Rosevarah Cendana. Supaya apa? Saya kasih Rosevarah Cendana ini supaya dia nggak panik ya dan lebih rileks ya. Karena kalau misalnya sesak, kalau ditambah panik itu biasanya akan semakin menjadi ya. Jadi saya ingat bahwa ada teman yang pakaiin juga essential oil supaya lebih tenang, rileks gitu ya. Lalu saya balurkan dengan penuh perhatian, ya saya doa sembuh, jangan khawatir, bisa ya ini kita sembuhkan, kita gosok dengan minyak Faras. Nah, dalam 5 menit saja anak saya sudah bilang, wah udah enak mah, ya puji Tuhan saya bilang ya. Sekarang bahkan semua keluarga saya yang tadi ya, yang rame itu, semuanya rata-rata udah pakai Faras ya, karena bagus sekali dijadiin P3K. Kenapa? Karena yang tadi reaksinya cepat sekali, bahkan 5 menit sudah bisa kerasa. Oke, ya, sedikit testimoni pembukaan dari saya. Sekarang kita akan lanjut ke materi intinya. Nah, seperti tema webinar kita hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang sinusitis dan asma. Sebenarnya semua orang itu punya sinus loh. Berarti semua orang bisa kena sinusitis dong. Kita lihat ya. Nah, setiap orang itu punya sinus. Sinus itu maksudnya seperti ini. Sinus itu merupakan rongga kecil yang terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Ya. Jadi, kalau normal, sinus itu kelihatan ya kursor yang saya putar. Sinus itu biasanya kan rongga ini dimasuki oleh udara yang kita hirup, maka biasanya ada lapisan silia yang akan menyaring supaya bakteri dan virus tidak masuk ya. Jadi udara yang masuk ke hidung kita, ke tubuh kita tetap bersih. Nah, selain itu, sinus ini juga bisa mengalami infeksi ya. Secara alami itu memang ini ya, sinus menyaring bakteri ya. Kemudian bisa berfungsi sebagai organ tubuh yang turut membantu mengendalikan suhu serta kelembapan udara yang kita hirup. Nah, kalau terjadi infeksi, nah seperti ini ya.
karena dia infeksi, maka sinus ini akan memprotek dengan mengeluarkan lendir. Ya, rongga udara ini kalau infeksi bisa begini nih. Jadi sinusnya yang di kanan ini ya. Nah, harusnya kalau terinsi lendir, dia akan keluar melalui saluran irigasi sinus. Bisa lewat hidung, bisa juga dari reak kita ya, keluar ya harusnya ya. Namun dalam satu kondisi, lendir ini nggak bisa keluar karena terjadi infeksi yang cukup parah dan lama, dan lendirnya itu kental sekali sehingga nggak bisa keluar. Maka terjadilah yang namanya sinusitis. Ya, sinusitis adalah kondisi peradangan pada rongga sinus yang menyebabkan penyumbatan di saluran udara sinus. Nah, kemudian akibatnya gimana? Keseimbangan udara yang di wajah kita ini ya, di rongga sinus akan terganggu ya, nggak seimbang ya. Terjadi gejala yang pertama yang kita rasakan adalah sakit kepala yang hebat ya, seperti kata Ili tadi, dia ngerasa pusing ya, wajahnya sakit dan pusing gitu ya. Terutama waktu kalau kita nunduk begini ya, nunduk itu sakit ya, benar-benar sakit gitu ya. Bisa Bapak Ibu cek waktu pernah nggak flu parah ya, itu sampai sakit kepala. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sampai tidak diobati, lama-kelamaan itu bisa menyebabkan sinus. Karena dialami dalam waktu yang relatif lama ya. Jadi rongga kecil sinus itu ya, yang tadi ini ya, rongga sinus itu terletak di mana aja. Saya jelaskan sedikit ya, supaya Bapak Ibu tahu kenapa sih jadi sakit kepala, sakit wajah gitu ya. Jadi ada di dahi, ya, kemudian di belakang mata, kemudian di hidung kita ya sini, dan juga di pipi ya. Jadi penderita sinusitis bisa jadi sakit kepala, sakit pipi, sakit mata gitu ya, karena memang letak sinus ada di situ. Nah, karena dibagi menjadi beberapa tipe ini ya, dibagi berdasarkan jangka waktu berlangsungnya. Sinus itu ada 3. Yang pertama namanya sinus akut, berlangsung selama 2-4 minggu. Kemudian ada sinus subakut, yaitu 4-12 minggu. Lalu sinus kronis lebih dari 12 minggu. Jadi diusahakan jangan sampai akut begini ya, Bapak Ibu. Lalu gejala sinus. Gejala sinus itu bisa terjadi seperti tadi ya, nyeri bagian kepala, wajah, terutama saat sedang mendung. Terjadi penyumbatan di hidung, jadi bisa jadi susah nafas. Ada tekanan pada telinga, jadi sinus ini rongganya itu juga untuk keseimbangan tengkorak kita ya. Jadi ngaruh juga ke eustasius dan gendang telinga. Nah, ini agak repot ya, memang kita jadi gak seimbang gitu ya. Memang sakitnya bikin pusing, bahkan bisa muntah gitu ya. Bau nafas tidak sedap karena lendir yang ada di sinus itu nggak bisa keluar, numpuk lama-lama makin busuk dia. Nah, bisa menyebabkan demam, keluar cairan kental berwarna kuning kehijauan ya. Tadi karena udah lama waktu bisa keluar ya, itu bagus sekali. Itu akan keluar yang warnanya kuning dan kehijauan. Kemudian bisa mengganggu juga indera penciuman kita. Nah, penyebab sinusitis itu apa sih? Penyebab sinusitis itu bisa dari alergi atau infeksi mikroba ya, seperti bakteri, virus, yang terjadi di rongga kecil yang disebut sinus tadi ya. Karena itu sinus akan memproduksi lendir dalam jumlah yang nggak normal dan menyebabkan penyumbatan. Selain itu sinus juga bisa diakibatkan oleh gangguan pernapasan lain seperti bengkak di bagian hidung ya, polip, kemudian
tulang hidungnya bengkak, dan lain sebagainya. Karena itu saya sarankan, jika Bapak Ibu mengalami gejala yang seperti ini ya, kalau mau di screenshot boleh, yang merasa ada gejala seperti ini, sebaiknya memang saya sarankan cek ke dokter. Ya, karena kita nggak tahu, ternyata selain bakteri, virus, siapa tahu ya, kita jaga-jaga, semakin cepat kita tahu, maka penanganannya akan lebih cepat dan bisa lebih cepat sembuh. Nah, baik, kita lanjut ke keluhan asma ya. Apa itu asma? Apa semua sesak nafas itu asma? Ya, asma itu adalah suatu kelainan berupa peradangan di mana modelnya sudah kronik ya, yang menyebabkan penyempitan saluran nafas, terutama di bronkus, sehingga terjadi gejala yang berulang, berupa mengi karena dia bronkusnya itu waktu dia merasa ada benda asing masuk, dia akan memprotek diri, akan menyempit, dan bisa keluar lendir karena ada terjadi infeksi, sehingga bunyinya waktu nafas itu mengi ya. Jadi khas sekali kalau orang asma itu akan ada bunyi mengi, ya, sesak napas, dadanya berat, dan batuk, terutama pada malam atau dini hari. Ya, batuk itu wajar, itu usaha supaya bisa bernapas dengan baik ya. Jadi akan batuk ya. Nah, jadi apakah semua sesak napas adalah asma menurut Bapak Ibu ya? Jangan saya ngomong sendiri nih. Coba bagaimana menurut Bapak Ibu? Boleh diketik-ketik ya. Apakah semua asma itu, semua sesak napas itu adalah asma? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ada yang tidak, kata Ibu Maria. Siapa lagi? Iya atau tidak nih? Ya. Oke, berarti udah pada pinter-pinter ya di sini ya. Tidak ya, belum tentu, betul ya. Jadi jawabannya tidak dan belum tentu, betul ya. Karena bisa saja misalnya orang sakit jantung itu dia akan sesak ya. Bisa juga karena sakit jantung. Kemudian waktu mendengar info yang tidak baik, yang berhubungan dengan kita terutama ataupun orang yang kita sayangi, rasanya juga kok sesak ya, nggak nyaman. Lalu mungkin diputus pacarnya, aduh nyesek banget. Ya, siapa yang pernah pengalaman diputus pacarnya, aduh nyesek nggak? Nyesek ya. Tapi nggak disertai dengan batuk dan mengi kan? Berarti itu bukan asma ya. Nah, sekilas ada sedikit penyebab asma itu apa sih? Yang pertama, saluran nafasnya itu sensitif. Ya, jadi waktu ada benda asing masuk, dia memprotek diri, ya. Jadi kecil gitu ya, seperti itu. Kemudian ada keturunan dari orang tua. Nah, nggak gampang sih ya, tapi mari kita usahakan supaya tidak semakin parah. Nah, gejala asma itu bagaimana? Pertama tentu sesak, ya, di dada napasnya susah. Kemudian batuk itu normal ya. Kemudian mengi, ini ciri khas ya. Perubahan warna kuku bibir menjadi kebiruan karena oksigen yang kurang, bahkan sampai ada yang mual, muntah. Karena sering muntah jadi iritasi tenggorokannya ya. Sering cemas, bahkan jadi insomnia dan susah tidur. Kemudian faktor pemicu asma itu apa aja? Jadi kita harus jaga ini, harus tahu ya. Karena itu kita bisa menghindarinya. Bakteri yang berasal dari debu itu sering jadi pemicu utama ya, seperti kata C. Ili tadi ya, Ibu Ili, bahwa dia karena dia sinusitis ya, juga dia hidungnya sensitif, itu dia mesti bersih-bersih gitu ya. Kalau bersih-bersih kok jadi capek ya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu yang punya asma, kalau untuk proses bersih-bersih bisa dibantu dengan mesin yang lebih agak canggihan ya, supaya nggak terlalu capek.
malah capek gitu kan, malah tambah sesak. Oh ya, jangan lupa kalau bersih-bersih pakai masker ya. Nah, terutama di kamar tidur itu kan kita lebih sering ya untuk yang gejala-gejala asma ini. Kemudian yang memicu itu contohnya apa? Seperti asap rokok, ya, polutan lain, alergi bulu binatang, obat, ya. Mesti perhatikan obat yang kita nggak boleh, ya. Itu harus tahu. Makanan, misalnya kacang-kacangan, misalnya, ya. Kemudian bisa juga karena udara dingin bisa memicu. Kemudian infeksi virus bakteri, udah pasti ya. Faktor genetik, paparan zat kimia, kemudian olahraga. Nah, harus diperhatikan, jangan terlalu berat ya. Kalau sudah tahu asma, jangan coba-coba. Kemudian bisa juga stres ya tadi, karena itu saya tambahkan cendana untuk anak saya balur ya. Dan berat badan, kalau kegemukan itu bisa memicu juga. Nah, apakah asma dan sinusitis itu berbahaya? Bahaya nggak menurut Bapak Ibu? Bisa bahaya, bisa enggak? Ya, jawabannya bahaya, enggak gitu ya. Bahaya enggak Bapak Ibu? Ada yang merasa sampai, aduh gimana gitu, udah antara hidup dan mati. Bahaya enggak menurut Bapak Ibu? Nah, ini ya, kalau sinusitis memang terlihat tidak bahaya kalau masih ringan ya. Namun kalau dibiarkan, betul Ibu Joy ya, betul, kalau dibiarkan akan terjadi komplikasi. Komplikasinya ini memang seram juga ya kalau saya baca di sini. Namun jika kita bisa nanganin dengan benar harusnya tidak terjadi seperti ini ya. Yang pertama komplikasinya bisa jadi yang tadi, sinus kronis. Kedua, infeksi rongga mata ya karena ada sinus di dekat mata. Kemudian terjadi trombosis rongga sinus, di mana pembuluh darah di sekitar rongga sinus ini biasanya akan menimbulkan gejala berupa turun, kelopak matanya akan turun gitu ya, dan nyeri di mata dan di wajah, sakit kepala, bahkan bisa demam. Bisa juga infeksi pada tulang, serem ya. Kemudian amit-amit terjadi malah infeksi otak, ya, terjadi meningitis dan abses otak. Bisa juga hilang sebagian atau seluruh daya penciuman. Ya. Nah, kalau untuk asma, memang harus dihindari pemicunya. Kalau kita biarkan, lama-lama akan terjadi perubahan struktur jaringan di saluran nafas. Ya, harusnya kan untuk lubang nafas kita ya di bronkus kita itu normalnya segini misalnya ya. Tapi karena udah keseringan kambuh, dia berubah. Dia jadi segitu aja, jadi nyempit. Intinya mengik terus gitu kan, nggak normal lagi. Ya, terjadi perubahan struktur, bisa juga terjadi gagal nafas. Kalau gagal nafas itu karena penyempitan yang tadi ya. Kemudian henti jantung. Nah, ini bahaya ya, karena kurang oksigen. Bisa juga terjadi hipoksemia, kematian otak karena darah kita tidak mengandung cukup oksigen dalam waktu yang lama. Kemudian bisa terjadi alkalosis respiratorik, aliran darah tidak mengandung cukup karbon dioksida karena bernapasnya terlalu cepat ya, gitu ya. Itu ternyata karbon dioksida juga membantu untuk kita loh, maksudnya ada gunanya ya. Kemudian kebalikannya ada hiperkarbia. Di sini tidak mampu untuk mengeluarkan karbon dioksida, biasanya itu terjadi pada pengguna ventilator. Lalu yang terakhir ada pneumotoraks ya. Di sini terjadi rusak di paru-paru, terjadi kebocoran sehingga terjadi pneumodiastium. Ya, udaranya itu masuk ke rongga dada. Nah, itu bahaya. Ya, gangguan lain bisa terjadi seperti obesitas, depresi, kayak karena nggak gerak ya, stres ya, nggak bisa mana-mana, takut ini takut itu, karena muntah itu jadi GERD ya.
kemudian jadi gangguan tidur karena kepikiran terus. Nah, bagaimana dong cara ngatasin sinus dan asma ini? Ya, apakah bisa diatasin? Nah, begini ya, kalau tidak parah, sinusitis itu bisa diatasi dengan mandiri. Yang pertama, kita bisa kompres air hangat di areal hidung ya, di pipi ya. Di sini ditambahkan ya, boleh. Kita itu usaha untuk keluarin reaknya ya, keluarin lendirnya. Kemudian minum air hangat juga sama, maksudnya untuk keluarin reak. Lalu hindari pemicu alerginya seperti asap rokok ya, minuman beralkohol dan lain-lain. Menjaga udara di sekitar agar tetap lembab ya, bisa pakai alat pelembab ruangan ya. Kan sekarang udah rame ya yang ada pelembab ruangan. Kemudian bisa menghirup juga uap hangat ya. Jadi air hangat ya kita hirup gitu ya. Kita tutup dengan handuk kepala kita lalu kita hirup. Nah, yang paling aku rekomenin ya, saya rekomendasikan adalah dengan balur minyak paras dan menghirup aromaterapi Rosevarah. Karena sudah kebukti ya di anak saya. Lalu cara mencegah asmanya kambuh ya. Jadi jangan sampai asmanya kambuh. Hindari faktor pemicu, gunakan pelembab udara sama ya, kurang lebih cara mengatasinya. Olahraga yang tepat, nggak boleh berlebihan. Atur pola makan ya, hati-hati dengan alergi makanan. Bisa usahakan nafasnya itu lewat hidung, Bapak Ibu ya. Jangan lewat mulut. Jadi dilatih, kalaupun asma memang agak susah, tetap nafasnya lewat hidung, karena di situ kan tadi saya bilang ada silia-silia untuk menyaring bakteri virus ya. Kalau tenggorokan kita langsung masuk deh itu udara tanpa disaring. Itu bisa membahayakan juga. Jadi usahakan selalu bernafas dengan hidung. Bersihkan tempat tidur ya tadi, mengelola stres yang baik, kemudian rutinlah balur minyak paras ya, bisa juga dibantu hirup aromaterapi supaya lebih rileks, menghindari stres supaya tidak mudah kambuh. Nah, ini ya bagaimana sih cara, saya bagikan sedikit karena saya pemakai minyak paras ya. Jadi saya bagikan sedikit bagaimana sih kemarin anak saya pakai minyak paras itu caranya bagaimana. Nah, ini ya, terapi sinusnya itu balurkan minyak paras kalsik wajib di tulang belakang sampai tulang ekor, telapak kaki ya, 1 hari 2-3 kali. Kemudian balurkan juga di telapak tangan ya, sela-sela jari kaki juga itu harus ya. Bersihkan wajah kita ya, karena kita mesti balurkan di bagian areal sakit ya. Kalau sinus itu bagian sakitnya itu yang ada lendirnya di sinus gitu ya. Harus dibalurkan di sini gitu ya. Kemudian kita bantu juga dengan menekan ya titik antara alis menggunakan ibu jari boleh ya, telunjuk boleh, lakukan gerakan melingkar di titik lubang hidung ini selama 5 detik ya. Kemudian tekan di samping kanan kiri. Oh ya, di sini ya yang saya baca tadi ya. Oke ya. Jadi waktu itu anak saya ya, kalau saya praktekkan itu saya tekan di sininya. Kemudian saya minta dia untuk tekan-tekan juga lidahnya. Saya hitung sampai kalau nggak salah 20 apa 12 kali ya. Jadi ditekan lidahnya itu, hitung 1 gitu ya. Lidahnya ke atas ya. 1, 2 ya. Diulang 3, dihitungin gitu ya per detik. Jadi usahakan supaya ini sinusnya itu bisa keluar gitu ya. Jadi dibalurkan senyaman mungkin ya. Mudah-mudahan besoknya terutama ya, biasanya malam hari saya lakukan di anak saya, besoknya itu reaknya, ingusnya bisa kebantu keluar. Kemudian bisa dengan aromaterapi. Aromaterapi yang bagus itu saya sarankan pakai peppermint dan eukaliptus. Kenapa? Karena ini untuk ekspektoran ya, untuk mengencerkan dahak. Juga yang eukaliptus ini bagus sekali untuk mencegah replika virus, bahkan ya bisa mematikan bakteri juga. Jadi bisa dihirup pakai diffuser, bisa juga diuapkan pakai baskom air hangat. Bapak Ibu teteskan lalu ditutup dengan handuk, itu dihirup
boleh tutup mata, takut matanya kena pedas ya. Jadi dihirup ya, diatur nafasnya, tarik nafas, hembuskan gitu ya, berkali-kali sampai nyaman. Kemudian boleh juga diteteskan ke masker ya, dihirup-hirup. Karena ada customer saya, sekarang juga udah agen, beliau terbantu sekali dengan peppermint ya. Waktu COVID itu kan selalu pakai masker kan, dipakaikan di masker, itu bagus sekali ngebantu. Kemudian cara terapi asma. Cara terapi asma sama ya untuk titik wajibnya. Kemudian bagian sakitnya itu dibalurkan dari hidung, tenggorokan sampai ke dada ya, dibalurkan ya sesering mungkin ya. Seperti itu. Untuk essential oil yang dipilih untuk asma itu boleh dengan eukaliptus dan peppermint sama ya. Lalu boleh dengan minyak lavender, minyak cengkeh, dan minyak jahe. Minyak jahe untuk menghangatkan, ya cengkeh, lavender itu juga sebagai ekspektoran ya, bisa membunuh kuman dan bakteri. Seperti itu. Oke. Ini ada beberapa testimoni ya, jadi bukan hanya anak saya yang terbantu, keluarga saya yang terbantu, tapi banyak sudah yang terbantu untuk masalah sinusitis. Lihat itu, lendirnya bisa keluar dengan dibalurkan sinusitis begitu banyak ya, keluar ya. Kiranya Bapak Ibu juga bisa kebantu. Lalu ini, terapi sinusitis juga pakai esensial ya. Tadi kenapa saya pakai cendana? Karena saya ingat ini ya, kakak yang ini ya, pakai cendana saya. Jadi cepat-cepat pakaikan cendana juga. Kemudian untuk yang sesak napas, nah ini adik kita, Neil ya kalau nggak salah namanya, dia itu sesak napas, pneumonia, alergi makan jeruk ya, cuaca dingin, kena hujan langsung sakit ya, selalu dari kecil. Nah sekarang dia udah happy tuh, udah bisa makan jeruk ya, seneng nggak? Bisa dibilang kok bisa ya, ya daya tahan tubuhnya jadi kuat ya, dia jadi senang juga, apa sih, udah mampu karena terlatih, dia kuat, bisa makan makanan yang dia suka. Ya, kemudian ada beberapa customer yang lain ya, ini juga untuk orang dewasa, anak-anak bisa kebantu untuk masalah sesak nafas asma. Oke, sekian sharing-sharing dari saya. Satu kata penutup, memang kesehatan itu bukanlah segalanya. Namun, kalau kita nggak sehat, rasanya apapun yang kita capai itu rasanya bukan apa-apa. Betul nggak Bapak Ibu? Makasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Renata. Terima kasih Bu Melita. Keren ya. Bu Melitanya juga keren, Farasnya juga keren. Nah, Bu Melita pakai Rosovara cendana, klasik, PNO, untuk mengatasi sinusitis, juga untuk asma, banyak yang bisa dipakai dari Rosovara. Ada eukaliptus, peppermint, lavender, cengkeh, ataupun jahe. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mendapat sedikit ilmu pengetahuan masalah kesehatan. Jadi kalau batuk, pilek, terus flu, kita sudah bisa tahu apa yang harus kita ambil. Jadi supaya kita cepat sembuh, bagaimana caranya. Nah, Ibu Melita keren ya. Jadi berbagi cerita sehat itu menyenangkan juga. Jadi Bapak Ibu semua juga bisa tahu dan saya juga bertambah ilmunya mengenai kesehatan sinusitis dan asma. Nah, ada lagi nih pengalaman yang luar biasa juga. Kalau kita punya anak bayi, baby, sudah terkena asma, tentunya bingung ya. Yang besar aja, yang dewasa kena asma, mengi, berbunyi, kalau udara dingin kan susah juga. Nah, ini sudah dari bayi, anak seorang ibu ini juga sudah mengalami asma dan sudah berobat, medis juga, dan biayanya juga pasti wow. Nah, pada suatu saat bertemu dengan Paras, dan
terbantu sembuh dengan paras. Jadi sekarang putranya sudah berusia berapa ya? Sudah besar kayaknya, sudah mulai sekolah di SD. Dan sukacita banget karena asmanya sembuh, terbantu dengan paras. Nah, saya undang Ibu Desi Nita dari Malang untuk berbagi cerita mengenai anaknya yang terbantu sembuh dengan paras. Silahkan Ibu Desi Nita, waktu dan tempat kami silahkan. Ya. Halo, selamat malam. Suara saya kedengaran? Jelas ya? Ya, terima kasih banyak sudah diizinkan berbagi hari ini, sudah bergabung malam ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Nita. Ini kalau bicara soal asma ya, ini anak saya banget ya. Jadi saya ceritain sedikit kalau anak saya ini namanya Keanu ya. Tahun 2023 ini dia berusia 10 tahun lebih, jadi mau 11 tahun ya. Jadi ceritanya dia itu mulai bayi usia 6 bulan sudah menderita sesak napas dan dokter sudah bilang ini asma gitu ya. Nah, plus-plusnya itu dia itu juga alergi makanan gitu ya. Jadi bukan hanya asma saja, bukan hanya sesak napas, dia itu juga alergi makanan, coklat, permen, snack, wafer-wafer, dan semua minuman yang banyak mengandung bahan pengawet dan pemanis itu dia nggak bisa makan. Jadi pada saat dia itu minum itu, dia tuh langsung batuk gitu ya. Jadi mulai kecil tuh sudah nggak pernah makan kayak ciki-ciki itu sudah nggak pernah. Karena memang seketika habis makan langsung batuk seperti itu ya. Dan parahnya lagi langsung habis batuk langsung sesak napas. Nah, lalu itu kalau kumat seseknya itu dia bisa kayak yang seperti dikatakan Bu Melita itu ya, sampai mengi, bengek gitu, sampai seperti orang kehabisan napas, parah gitu ya gitu. Terus lalu kalau dia juga minum es itu juga langsung juga. Lah, apalagi minum es krim ya, kita kan seneng banget ya minum makan es krim gitu, dia nggak bisa. Jadi bisa dibayangkan dia nggak bisa makan makanan seperti itu, minum es krimnya juga susah. Jadi dia kalau lihat temennya cuma ngiler gitu ya, kepingin mami tapi nggak bisa, kasihan ya. Nah, plus-plusnya lagi, jadi bukan hanya alergi makanan, plus-plusnya lagi dia itu alergi udara dingin, alergi debu, dan kalau dibawa ke dokter itu sudah sering banget, bahkan 1 bulan sekali itu dia pasti ke dokter paru-paru ya, bukan hanya dokter umum, tapi dia sudah ke dokter spesialis paru-paru. Itu 1 bulan sekali, itu pasti sudah nggak mungkin nggak gitu ya, jadi sudah hafal dokternya. Nah, dokternya bilang, kalau anak saya ini punya kelebihan, yaitu kalau dekat orang yang sakit itu, ataupun sakit apa aja gitu ya, batuk gitu ya, nah itu nanti walaupun dari jarak jauh, dia itu pasti tertular. Dia pasti dengan gampangnya tertular. Nah, itu kelebihannya dia. Nah, anak ini namanya anak dengan daya imun rendah, kata dokter seperti itu ya. Jadi kelebihannya itu gampang sekali tertular sakit. Ya, saya bilang kelebihan ya, kelebihan bukan kekurangan ya, supaya bagus gitu ya, kelebihan. Nah, bisa dibayangkan ya, seberapa sering anak saya ini sakit. Kalau dia dari jarak jauh itu, dia sudah langsung ketularan ya. Kalau kita kan pakai masker, pakai apa, dia tuh enggak. Jadi, andaikan ada kayak sinyal gitu, dia langsung nangkep dengan sendirinya. Nah, itu dia, anak dengan daya tahan tubuh yang rendah. Dokter sudah bilang seperti itu. Nah, di enable itu jika kumat seseknya dia akan terapi uap. Terapi uap ini disarani dokter spesialis paru-paru. Nah, ini 1 hari bisa 2-3 kali. Nah, terus obatnya pun itu sekali nebul itu sekitar 35.000 ya. Kalau yang tahu itu 2 macam obatnya. Ada Pulmicort sama Ventolin. Jadi saya nggak abal-abal, itu betulan. Jadi sehari bisa dihitung sekitar 105.000 ya. Dan itu harus dilakukan 2 minggu full, tidak boleh berhenti, seperti itu ya. Terus adalah itu perintah dokter ya, bukan saya mau-maunya sendiri gitu, enggak. Meskipun dia itu sakit, dia harus lakukan 2 minggu full. Tidak sesak pun dia harus lakukan 2 minggu full. Itu 1 bulan 2 minggu. Nanti sembuh gitu, sakit lagi begitu lagi.
Nah, terus ada juga obat minum yang dikasih dokter, diresepkan dokter, itu setengah resep itu ya sekitar 700.000. Saya dulu belinya setengah-setengah, jadi saya hafal sekali, itu 700.000. Kemudian kalau full itu 1,4, bisa dibayangin ya. Nah, belum biaya dokternya nih, kayak gitu. Itu obat ada khusus untuk membersihkan paru-parunya. Nah, hal tersebut itu berlangsung sampai Keanu itu usia 6 tahun ya. Dan gara-gara obat yang diminum antibiotik itu, dia itu juga mengalami terlambat bicara. Karena efeknya antibiotik ya, kita tahu itu nggak bagus, gitu kan ya. Nah, awal Januari di 2019 itu secara kebetulan, saya itu lihat Facebook, lalu ketemu Bu Jin Christina, kemudian saya dikasih tahu, juga lihat testimoni-testimoni gitu, kok bisa seperti itu. Akhirnya saya dikasih tahu tentang Faras nih, kayak gitu ya. Nah, terus habis itu, karena saya ini orangnya tukang kepo ya, saya itu juga sering pakai obat-obat herbal sebelumnya, juga beberapa sudah saya cobain ke anak saya. Kayaknya mungkin nggak ada efeknya ya, seperti itu, karena dia belum sembuh-sembuh juga. Nah, akhirnya saya itu searching di website, di Mbah Google, di FB, atau di Instagram. Saya cari tahu tentang Faras ini apa, gitu loh. Lalu saya ini kepo, bentuknya itu gimana. Dan ternyata Faras ini tidak diminum. Wah, ini cocok banget ya buat anak saya yang kayaknya sudah bosen minum obat ya kan. Dan saya mikir ini bagus karena tidak perlu merusak lambungnya, tidak perlu merusak ginjalnya, ya kan, bener. Nah, dan kagetnya lagi sama Faras ini ya, kan karena saya ini setelah kepo-kepo, saya ini milihnya yang Faras klasik. Saya maunya yang Faras booster karena sakitnya anak saya kan sudah bertahun-tahun. Jadi kan saya mau yang bagus sekalian kayak gitu. Nah, kagetnya lagi harganya Faras klasik ini lumayan gitu ya. Lumayan mahal bagi saya ya. Karena satu botol 100 ml itu 350 waktu itu kan ya. Tapi karena saya mau anak saya sembuh, apapun saya lakukan saat itu. Padahal posisi saya sama sekali nggak punya uang gitu ya. Tabungan habis, lalu ada banyak pengeluaran, utang pun juga makin banyak, ya kan ya. Akhirnya saya itu belinya pas gajian, Bapak Ibu. Jadi saya beli pas gajian, akhirnya saya cobain ke anak saya. Jujur ya, saya awalnya itu takut sekali kalau anak saya itu nggak mau pakai. Khawatir ini lengket, dan dia kan tidak suka minyak-minyak yang lengket-lengket itu ya. Puji Tuhan, ternyata Faras plastik ini nggak lengket. Dan anak saya mau pakai, malah seneng dia karena jadi berasa dipijat gitu loh sebelum tidur, lalu merasa diperhatikan ya kan. Dan ternyata 2-3 minggu itu minyaknya sudah habis, Bapak Ibu. Cepet ya, karena saya rutin sekali sehari itu pakainya banyak gitu. Pokoknya sudah hampir 2 jam, 1 jam saya pakai terus sesuai anjuran, lalu ternyata sudah habis. Nah, saya kan belum gajian lagi nih ceritanya. Nah, terus saya nggak punya uang nih, lalu saya mikir, gimana ceritanya, gimana caranya gitu loh, supaya saya tuh bisa beli lagi dengan harga murah dan saya bisa dapat gratisan pula ya kan. Nah, saya mikir kan kalau emak-emak kayak saya gini kan saya senangannya yang gratis-gratis ya, yang diskon-diskonan gitu deh. Nah, ini saya putar otak nih. Saya ajakin teman-teman saya untuk beli Faras. Saya udah telepon sana sini, lalu terkumpul 7 orang, lalu saya mintain uangnya dulu karena kan ini bukan ini ya kita kan anggaplah mau beli supaya gratis ongkir dari kantor Bali. Oke, mana uangnya gitu kan ya, kumpul seneng gitu. Akhirnya saya gabung karena pengen harga murah, saya gabung jadi member dan dapat diskon juga waktu itu plus bonus-bonusnya juga. Nah, singkat cerita saya pakaikan Faras itu full ya. Selama 3 bulan tuh nggak berhenti. Pertama ceritanya tuh gini, bulan pertama sudah nggak kumat lagi dan tidak balik ke dokter. Jujur, saya itu masih ragu. Saya pikir, oh ini cuma kebetulan ya. Lalu masuk bulan kedua anak saya itu nggak sakit, tidak ke dokter lagi. Barulah saya sadar ya, kalau Faras ini bagus. Saya terus berdoa, minta kesembuhan dari Tuhan lewat minyak Faras ini, dan akhirnya Tuhan jawab doa saya. Lalu selama 3 bulan full pakai Faras, anak saya sembuh, tidak pernah ke dokter paru-paru lagi. Puji Tuhan banget ya. Dan ternyata minyak Faras ini banyak yang cocok,
dan juga banyak yang sembuh seperti anak saya, peminatnya pun banyak. Dan bagi saya pribadi yang tadinya menganggap Faras ini mahal, sekarang saya jadi perhitungan 3 bulan saya pakai Faras itu 10 botol ya, anggaplah dengan paket member 3 juta. Anak saya itu sembuh loh. Kalau dulu kan saya kalau 1 bulan tuh bisa keluar uang 5 juta ya, sebulan ya, 5 juta, bayangin aja itu pengobatan asma itu sebegitu mahalnya. Lalu Faras ini 3 bulan tuh cuma 3 juta gitu, dan sembuh pula. Wah, sungguh mujizat dan pertolongan Tuhan tuh luar biasa melalui perantara minyak Faras ini ya. Faras ini obat yang terbaik di antara obat lainnya. Jadi buat Bapak Ibu semua yang sedang sakit atau keluarganya lagi sakit nih, jangan ragu untuk pakai Faras dan segeralah untuk balur-balur Faras dengan telaten ya. Semoga semua yang sakit disembuhkan. Amin ya. Baik, sekian curhatan panjang dari saya ya. Terima kasih waktunya, saya kembalikan ke Bu Renata. Terima kasih Bu Desi. Wah, luar biasa. Dari bayi sampai umur 6 tahun selalu berobat untuk mengatasi asma. Tapi dengan Faras 3 bulan sembuh. Ya, hebat. Ya, jadi harus telaten ya Bapak Ibu, karena pengobatan dengan Faras itu kita butuh telaten. Dan jangan lupa berdoa sebelum dibalurkan, berdoa kepada Tuhan, karena semua penyembuhan itu hanya Tuhanlah yang punya. Minyak Faras hanyalah perantara. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan ya, bisa ketik-ketik di komen. Mungkin ada yang masih ragu-ragu. Bagaimana ini cara pakainya? Kok cuma hanya dibalur saja bisa sembuh? Nah, itu boleh Bapak Ibu ketik-ketik di komen. Atau mungkin yang baru pertama kali ikut, masih terheran-heran ya. Kok bisa ya? Nah, silahkan nanti menghubungi pengundangnya untuk bertanya-tanya lebih lanjut. Ya, boleh ini. Selamat malam Ibu Veronica. Boleh nanti bisa dijawab dengan Ibu Melita kalau untuk masalah sinusitisnya dan asma. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu semua. Ada seorang ibu juga, ibu rumah tangga dari Malang. Beliau juga seorang praktisi Faras. Berkecimpung di dunia herbal sudah sejak tahun 2019. Berarti sudah lama sekali ya. 2019, 2020, 2021, masih baru. 3 tahun ya. Sudah mengikuti pelatihan penyehat tradisional di pertengahan tahun 2022 di Bali. Dan sudah banyak customer yang terbantu dan dilayani dengan ibu ini. Dan rata-rata itu beliau terbantu sembuh dengan Faras. Penasaran siapa beliau? Kami undang Ibu Novita dari Malang. Kami yang luar biasa. Ibu Novita luar biasa. Ibu Novita luar biasa. Ibu Novita luar biasa. Silakan Ibu Novita. Terima kasih Bu Renata yang luar biasa. Sekali ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Suara saya sudah terdengar jelas? Wah, ada 104 peserta yang sudah, 105 nih yang masih stay pada malam hari ini ya. Luar biasa sekali webinar kita malam hari ini dari awal ya. Sudah mulai memanas ya. Baik. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Renata ya. Nama saya Novita, saya di Malang ya. Ini sudah dijelaskan secara gamblang oleh Bu Melita tentang apa itu sinusitis dan asma, lalu gejalanya seperti apa, ya. Dan ternyata sinus dan asma ini, sinusitis dan asma ini tidak boleh diabaikan begitu saja ya, karena bisa berakibat fatal ya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, ya. Kemudian Bu Melita juga sudah menjelaskan bagaimana cara menanganinya dan asma menggunakan produk Faras ya. Tadi sudah banyak sekali juga testimoni yang muncul, saya baca di chat. Ada Bu Ili juga yang tadi sudah sharing, Bu Desi ini saya luar biasa, anaknya sekarang sehat sekali ya, badannya besar dan sedikit berisi begitu ya si Keanu. Beda sekali dengan awal pertama saya ketemu dulu ya.
Nah, itu membuktikan bahwa Faras ini memang luar biasa berkhasiat ya. Nah, di materi yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang tadi kan sudah terapi sinusitis dan asma ya. Nah, apakah sudah terlihat? Ya. Nah, kemudian mengapa sih Faras ini ya? Kenapa kita pakai Faras? Tadi Bu Melita jelaskan, kemudian Bu Desi Nita juga dari testimoni yang sangat bagus itu dia menggunakan produk Faras. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa Faras ya? Digosok-gosok aja kok bisa sembuh seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui dari awal ya, Faras ini merupakan produk asli Indonesia ya. Diracik oleh putra bangsa yaitu Bapak Putu Eka Suryawan. Beliau sangat mencintai warisan pengobatan Nusantara ya, sehingga lahirlah minyak Faras ini ya. Dan minyak Faras ini terbuat dari bahan-bahan herbal berkualitas yang ditanam oleh petani Indonesia. Dibuatnya pun di Indonesia. Jadi dari alam Indonesia, diolah di Indonesia untuk rakyat Indonesia, bahkan sekarang sudah ke luar negeri ya. Pabriknya juga milik sendiri ya Bapak Ibu ya. Faras memiliki 3 pabrik. Nah, jadi bukan makron, kita nggak impor, semuanya diolah di Indonesia oleh pabriknya sendiri ya. Kemudian yang seringkali orang tanyakan ketika membeli produk, terutama produk kesehatan, itu pasti tanya surat-suratnya, surat izinnya, apa sudah BPOM, apakah sudah halal ya, karena mayoritas itu muslim, jadi pasti juga ditanyakan sertifikat halalnya. Nah, tenang saja ya Bapak Ibu, karena Faras sudah mengantongi semua izin-izin legalitasnya ini, mulai dari pabriknya itu sudah legal, kemudian BPOM sudah, halalnya sudah. Jadi tidak perlu diragukan lagi ya produk Faras ini. Dan inilah yang menjadi alasan juga bagi saya jika saya mau berbagi, mau sharing tentang Faras ini, kebaikan Faras ini ke semua orang, karena saya sendiri juga sudah merasakan manfaatnya ya. Hampir sama juga dengan anak Bu Melita, anak saya ini juga mengalami alergi dingin ya. Jadi setiap pagi, apalagi cuaca lagi dingin itu ya, Malang kan terkenal dingin ya, itu tiap pagi tuh dia bersin, beringus seperti itu. Nah, kemudian kalau sekolah itu sangat mengganggu karena dia mesti bawa 1 pak tisu itu ya, karena terus beringus, apalagi juga di sekolahnya itu ber-AC. Kemudian saya balur rutin aja dengan balur minyak Faras ini. Nah, lama-lama sangat terbantu dan semakin hari daya tahan tubuhnya semakin kuat dan dia sudah mulai lepas nih dari tisu itu ya. Kalau berangkat sudah saya tanyakan bawa tisu, dia sudah jawab nggak usah bawa tisu mas. Sekarang saya udah nggak beringus di kelas katanya begitu. Nah jadi begitu bagusnya Faras ini untuk kesehatan dan untuk imunitas daya tubuh, daya tahan tubuh anak saya ya. Nah, kemudian saya juga menjadi bahagia ketika saya mulai sharing tentang Faras, ketika saya mulai membantu orang dan orang itu bisa sembuh menggunakan produk Faras. Nah, itu merupakan kebahagiaan tersendiri ya. Jadi produk Faras ini memang sangat berkualitas ya, bisa digunakan dari bayi hingga manula. Nah, jadi sangat layak untuk kita jadikan P3K di rumah ya. Kalau ada luka atau apapun bisa kita pakai Faras ya. Dan produknya itu sangat banyak sekali ya Faras, dari produk kesehatan, ada produk yang minum, ada juga aromaterapi, juga ada sabunnya loh ya. Nah, ini saya sekilas menjelaskan ada beberapa produk unggulan di Faras ini. Nah, ada Faras klasik, ada Faras natural, ada Avara, ada juga Sunplus ya. Ini kita bisa gunakan untuk terapi kesehatan. Nah, yang pertama ya Faras klasik. Tadi semua testimoni banyak dari Faras klasik ya. Luar biasanya Faras klasik ini merupakan booster terapi ya. Biasanya digunakan untuk penyembuhan
jangka panjang atau sakit-sakit yang lebih berat gitu ya pakai paras klasik. Nah, dibandingkan dengan paras natural, paras klasik ini daya kerjanya 5 kali lebih cepat, jadi lebih pekat begitu ya. Masih ada endapan rempah-rempahnya. Jadi kalau pakai paras klasik, sebelum pakai itu dikocok sebentar ya 2-3 kali agar endapannya itu bisa rempah-rempahnya bisa terdistribusi sempurna ke dalam minyak, jadi bisa tercampur ya. Nah, kemudian paras natural ya, meskipun paras klasik ini booster terapinya 5 kali lebih cepat dari yang natural, paras natural ini juga tak kalah berkhasiatnya, tak kalah manjurnya dari yang paras klasik. Nah, asalkan kita gunakan dengan tepat sesuai anjuran ya. Saya sharing sedikit tentang penggunaan minyak paras natural ini ya. Suami saya pernah mengalami sakit pinggang berat ya. Jadi waktu kerja di kapal, dia salah posisi mengangkat barang. Jadi salah posisi, jadi langsung bunyi gitu di pinggangnya. Setelah dia mengalami itu sakit sekali, dia di area pinggangnya itu. Kemudian untuk bergerak juga susah, apalagi ketika dia tidur lalu bangun, itu sangat kesulitan ya. Jadi sakit pinggangnya ini mengarah ke saraf kejepit. Kemudian dia bawa ke terapis ya di sana, waktu bekerja dibawa ke terapis, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Nah, kemudian dia ingat bahwa saya pernah bawain dia itu paras natural. Nah, setelah itu dia coba pakai, dia minta tolong kawannya untuk berbalur ya, karena di bagian tulang belakang dia nggak bisa lakukan sendiri. Setelah dibalur, rasa enakan, lebih enak. Kemudian besoknya dibalur lagi, nah semakin membaik, dilanjutkan terus pemakaiannya sampai benar-benar sembuh ya. Dan dia waktu itu pakai kurang lebih 1-2 minggu itu sudah langsung sembuh dan hilang keluhannya. Kalau sebelumnya nggak bisa berdiri dengan mudah atau nggak bisa mengangkat lagi, nah itu sudah normal kembali. Nah, tidak hanya suami saya, banyak sekali yang sudah terbantu menggunakan paras natural oil ini ya. Jadi memang minyak paras ini semuanya berkualitas dan luar biasa khasiatnya. Kemudian ada Avara. Nah, Avara ini komposisi dasarnya sama dengan paras natural, cuma ditambahkan minyak yang aman untuk kulit balita, yaitu minyak kayu putih. Kemudian ada aroma melati dan lemon sehingga lebih bersahabat untuk bayi dan balita ya. Produk ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak kita ya, jadi bisa dipakaikan setiap hari. Nah, kemudian ada Sunplus. Nah, Sunplus ini merupakan suplemen herbalnya Faras ya Bapak Ibu ya. Ini termasuk juga produk baru dengan kandungan antioksidan yang sangat tinggi, terbuat dari ekstrak kulit manggis, ekstrak buah amla, ekstrak meniran, kemudian ekstrak daun murbei ya. Dan sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi ketika kita sedang terapi, baik itu sinusitis atau asma ataupun penyakit-penyakit lainnya, itu kita bisa juga tambahkan minum Sunplus ini ya sebagai pelengkap untuk mempercepat proses penyembuhan. Lalu kita juga ada produk energizing ya. Nah, apa itu produk energizing? Nah, produk ini yang kecil-kecil ini ada VR79, ada Parasterol On. Nah, ini ada produk-produk yang tak kalah juga berkhasiat, cespleng ketika langsung kita gunakan ya. Karena langsung bekerja di bagian yang sakit. Jadi misalkan kita sedang sakit kepala gitu, atau migrain, langsung aja oleskan di kening atau di belakang leher ini ya. Kita roll begitu, tunggu aja beberapa saat, pasti langsung akan terasa ya. Dan akan sangat membantu ketika Anda sakit kepala itu cepat sekali hilang. Kemudian VR79 ya. Mungkin Anda ketika berpergian ya, sesak pas gitu. Langsung aja deh, hirup VR79 atau oleskan juga di bagian kening, hirup. Nah, itu sangat membantu untuk melegakan pernafasan ya, Bapak Ibu ya. Jadi produk-produk ini kecil-kecil ini cabai rawit ya. Jadi bisa cespleng gitu. Kemudian ada Kensen. Nah, Kensen ini adalah produk baru untuk meningkatkan stamina.
Tapi tidak hanya stamina pria ya, kita pun wanita bisa pakai ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Misalkan kita capek, itu kita bisa gunakan produk ini. Kemudian kita juga ada aromaterapi. Produk aromaterapi kita punya 15 macam essential oil. Tadi Bu Melita juga sudah singgung ya bahwa untuk terapi sinusitis dan asma kita juga bisa pakai produk essential oil. Kalau anaknya Bu Melita tadi pakai yang cendana ya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan peppermint, pakai lemongrass ya, untuk didifusikan, dihirup ya, juga eukaliptus. Caranya didifusikan di diffuser, atau jika tidak ada diffuser, Anda bisa menggunakan mangkok diisi air panas, lalu diteteskan beberapa tetes oil. Itu akan sangat membantu untuk melegakan pernapasan ya, mungkin ketika Anda nafas atau sedang ada sumbatan di area hidung, itu sangat membantu sekali. Nah, kenapa sih Faras ini sangat manjur ya? Karena Faras ini tadi dibilang kan terbuat dari bahan berkualitas. Nah, ini ada 9 unsur alam semesta ya, terdiri dari 108 macam tanaman obat. Ada 6 unsur pohon kehidupan, yaitu akar, batang, biji, daun, bunga, dan buah. Dan 3 unsur energi, itu air, api, dan ether. Itu yang baik ya. Nah, apa aja itu akar, biji, daun? Nah, ini ya, sudah terlihat di sini ya Bapak Ibu ya, Anda bisa lihat dari akar, kita bisa ada macam-macam ini ya, salah satunya jahe, tadi juga kita sudah sebut ya, jahe itu bagus untuk peradangan, juga untuk menghangatkan ya, jahe merah, ada putih, ini juga bagus untuk kanker. Kemudian dari batangnya kita bisa pakai kayu manis ya, contohnya kayu manis ini bisa untuk diabetes. Kemudian kayu manis ini juga bisa untuk memperkuat sistem imun tubuh kita. Nah, ada daun. Daun ini juga ada macam-macam ya. Kalau zaman dulu kita bisa mungkin dengar orang zaman dulu pakai daun-daunan untuk pengobatan. Nah, ini buktinya ya. Ada macam-macam daun. Nah, saya ambil salah satunya, daun intaran. Daun intaran ini bagus untuk antibakteri. Dan intaran juga bisa mencegah kanker. Wow, luar biasa ya. Tanaman di Indonesia ada juga biji-bijian. Biji-bijian ada jinten, ada adas, rosemary ya. Nah, salah satunya adas ini untuk kekebalan tubuh juga sangat baik, sehingga baik juga untuk alergi ya. Selain pernapasan, alergi mungkin ada alergi gatal. Itu cepat sekali kalau kita pakai adas ya. Jadi adas ini ada kandungan juga di minyak paras. Nah, kalau mau yang adasnya lebih banyak itu bisa pakai yang Avera ya, itu kandungan adasnya sangat tinggi ya. Aromanya juga sangat enak, itu bisa untuk gangguan pernafasan. Kemudian dari bunga ini ada cengkeh, bunga lawang, melati, lavender ya. Tadi Bu Belita sebut juga lavender kan ya. Lavender bagus juga untuk pernafasan, untuk peradangan. Baru terus cengkeh itu untuk radikal bebas ya. Nah, lalu ada buahnya. Buah ini banyak sekali juga. Ada mahkota dewa ya. Mahkota dewa ini bisa digunakan juga untuk diabetes. Ada mengkudu untuk peradangan ya, juga bisa untuk menurunkan resiko asam urat. Nah, dari bahan-bahan ini yang berkualitas ini diolah dengan manis sehingga menciptakan produk yang berkualitas, jadi minyak yang berkualitas dan banyak manfaatnya. Nah, sekali lagi, mengapa sih minyak paras ini bisa aman? Nah, ini ya, karena paras ini menggunakan metode pengobatan transdermal ya. Trans itu melalui, dermal kulit, jadi pengobatan melalui kulit. Jadi ketika kita menggunakan minyak paras, digosok-gosok aja kok bisa sembuh. Nah, ini jawabannya ada di sini ya. Karena langsung bekerja pada organ-organ vital, terutama kulit ya, kan digosok ya.
langsung nempel ke kulit. Nah, jadi itu langsung masuk ke dalam kulit, jadi lebih efektif ya. Perbandingan penyerapan oleh tubuh itu obat yang diminum, menelan obat itu kira-kira diserap hanya kurang lebih 10%. Kemudian obat yang ditaruh di lidah itu penyerapannya sekitar 20%. Nah, sedangkan yang melalui kulit, ini ya ajaibnya Faras itu, pengobatan melalui kulit, 80% bisa diserap oleh tubuh. Wah, lebih banyak ya. Jadi, makanya Faras ini ketika dibalurkan, asam sembuh, bisa sembuh. Ada juga mungkin kista, banyak sekali ya muncul testimoni kista itu pakai Faras sudah sembuh. Nah, stroke, diabetes ya, karena mereka minyak Faras ini langsung bekerja di organ vital. Nah, dan tanpa efek samping karena tidak ditelan, tidak melalui pencernaan ya, langsung ke organ vital tadi ya, jadi aman digunakan dari bayi hingga manula. Kemudian penyembuhannya juga jauh lebih cepat jika menggunakan minyak Faras. Nah, cara kerjanya menormalkan sel-sel abnormal dalam tubuh, membuang racun-racun dalam tubuh, memperlancar peredaran darah ya, ketika dibalur itu peredaran darah bisa lancar seperti itu ya, dan memperkuat stamina sehingga tidak mudah sakit ya. Kalau kita balur setiap hari maka daya tahan tubuh kita akan naik ya, dan kita tidak mudah terserang penyakit. Ini sudah terbukti juga buat saya dan anak-anak ya, mereka rajin balur tiap hari, jadi jarang sekali sakit dan hampir tidak pernah pergi ke dokter. Di masa pandemi itu pun kualitas tidurnya bagus, kemudian imunnya bagus, jadi hampir tidak pernah sakit mereka. Nah, kalaupun sakit, ada demam itu langsung cepet deh. Balur Faras 30 menit sekali itu langsung cepat sembuh. Nah, memasukkan khasiat 108 macam tanaman obat ke dalam tubuh melalui kulit ya secara transdermal tadi. Nah, kemudian cara balurnya juga mudah ya. Tadi kita juga sudah ajarkan cara balurnya untuk tipis ya. Jadi cara balurnya ini sama ya semuanya, jadi telapak kaki dan sela-sela jari kaki itu, jadi Bapak Ibu bisa telapak kakinya ini, berarti sela-sela jari kaki ini merata ya, di punggung kakinya juga. Lalu di tulang belakang, sepanjang tulang belakang itu dari tulang leher, tulang tengkuk itu, sampai ke bawah ke tulang ekor, itu balur secara merata, dengan lembut ya, supaya minyak benar-benar meresap. Jadi jangan buru-buru gosok, sudah selesai. Nah, itu minyaknya nggak akan meresap, tapi kita balur meresap dengan penuh kasih sayang orang yang kita balur ya, maka minyak akan bisa terserap dengan sempurna. Kemudian juga di tempat yang bermasalah, ini daerah yang sakit ya, dibalurkan juga. Nah, kenapa sih balur ini wajib di tulang belakang, telapak kaki ya? Padahal sakitnya bukan di daerah itu. Misalkan sinus kan sakitnya di hidung. Kenapa harus di tulang belakang juga? Teman kista kan sakitnya di daerah reproduksi atau di bawah perut gitu. Kok balurnya di tulang belakang dan telapak kaki kan nggak nyambung gitu ya? Nah, mungkin banyak sekali pertanyaan seperti itu. Nah, menurut metode pengobatan timur, penyebab sakit adalah energi tubuh yang tidak seimbang. Di tulang belakang dan telapak kaki itu ada banyak sekali titik-titik saraf tubuh kita. Jadi kalau kita sakit berarti ada energi tubuh yang bermasalah atau mungkin terjadi sumbatan-sumbatan di daerah-daerah titik saraf tersebut. Nah, kemudian kalau kita balurkan minyak Faras dengan rutin di tulang belakang dan telapak kaki akan memperbaiki jalur energi tubuh kita ya, sehingga akan terjadi proses penyembuhan. Kalau energi tubuhnya sudah seimbang, maka tubuh akan selalu sehat ya. Jadi semuanya ini adalah titik-titik wajib yang kita wajib balurkan ya. Tadi Bu Megita kan sudah sebut ya caranya terapi sinusitis. Jadi wajib itu jangan di skip ya Bapak Ibu, jangan hanya dibuka saja. Tadi gimana kalau sinusitis berarti daerah hidung sini ya, terus ini daerah
ini 5 detik ya kita jelaskan itu balur di situ sesering mungkin, setiap jam boleh sesering mungkin, dan daerah wajibnya bisa 2 sampai 3 kali sehari. Kemudian telapak kaki juga ya. Nah, misalkan asma, daerah wajib jangan skip, daerah wajib lakukan terus. Lalu di bagian dada, baru tenggorokan itu juga dibalur sesering mungkin ya, supaya daerah dada, paru-paru kita ini bisa menyerap minyak paras ini, dan minyak paras bisa bekerja secara optimal ya. Jadi balur rutin aja di seluruh tubuh itu. Juga misal Anda mengalami sakit yang lain, misalkan kista gitu. Jadi balur juga di daerah bawah perut, selangkangan, itu sesering mungkin. Pokoknya intinya kalau kita ada keluhan-keluhan, apalagi yang berat itu, telapak kaki, tulang belakang ini jangan di skip ya Bapak Ibu, jadi balur secara rutin. Nah, tadi kan Bu Mega sudah sebutkan cara pakainya. Kemudian apa saja sih produk yang bisa digunakan untuk terapi sinusitis dan asma ya. Jadi hampir sama terapinya karena keduanya berhubungan dengan paru-paru ya. Nah, ini bisa pakai paras klasik, paras natural, atau mungkin kalau masih anak-anak bisa pakai yang Avara ya, sesuaikan. Nah, kemudian bisa juga pakai paras care on ya, ini bisa dibuat kalau misalkan pergi kemana-mana, nggak bisa bawa plastik yang besar, bawa yang kecil-kecil untuk dioleskan di hidung. Bisa juga pakai PR9 ya. Ada juga produk aromaterapi yang disarankan yaitu Rosevara eucalyptus, lemongrass, peppermint. Tadi Bu Mega juga sebut bisa pakai lavender, bisa pakai cendana untuk menenangkan ya. Nah, untuk pencegahan juga tadi berhenti merokok, menghindari penderita flu atau pilek. Nah, namun kalau kita sudah imunitasnya terjaga, seperti Ibu Desi tadi cerita, ya, kalau imun kita terjaga itu kita bisa lebih kuat ya dari segala serangan sakit penyakit. Nah, kemudian ada tipsnya menggunakan minyak paras ini ya. Selain rutin kita pakai, yang pertama kita kalau pakai paras itu harus niatnya dengan doa yang tulus, niat untuk sembuh ya. Kita mendoakan tubuh kita untuk sembuh, atau kita balur saudara kita atau pasangan kita mulai berdoa dan meniatkan bahwa pakai minyak paras bisa menyembuhkan. Minyak paras sebagai perantara untuk kesembuhan ya. Lakukan juga dengan telaten dan sabar ya. Tadi saya katakan kalau balur itu jangan buru-buru, jadi harus dengan telaten dan sabar ya, supaya minyak ini bisa terserap dengan sempurna, yang dibalur juga merasakan ketenangan. Nah, sebelum balur jangan lupa mandi ya, untuk membersihkan badan kita agar pori-pori kita ini bersih, agar minyak paras bisa terserap dengan sempurna. Nah, juga disarankan minum air hangat 1 gelas sebelum dan sesudah balur supaya lancar, mempercepat regenerasi kita ya. Dan jika terapi jangan berada di ruangan ber-AC ya, supaya cepat meresapnya. Nah, andai kata Anda berada di ruangan ber-AC ya, Anda bisa hangatkan minyak paras menggunakan burner ya, supaya parasnya jadi lebih hangat. Nah, lalu balur ke seluruh badan sekali sehari. Ini disarankan tadi 3 kali sehari ya kalau titik wajib, dan sering mungkin untuk bagian yang bermasalah. Nah, untuk seluruh badan ini jika Anda mengalami sakit yang agak berat gitu ya, sedang terapi, nah ini disarankan juga selain titik wajib tadi, balur ke seluruh badan itu ambil waktu 1 hari sekali, bisa mungkin malam hari ya, ketika mau beristirahat itu bisa pakai di seluruh badan. Nah, balur setiap 1 jam pada bagian bermasalah ya. Pagi hari kalau habis balur, usahakan bisa berjemur di bawah sinar matahari dan berjalan-jalan ya, supaya tubuh bisa rileks dan penyerapan minyak paras bisa semakin cepat ya. Bapak Ibu, jadi ini saran-saran saya ketika tips-tips yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan minyak paras ya, untuk mempercepat proses penyembuhan. Dan tak lupa ya tadi kita minum suplemen untuk
kesehatan tubuh kita ya, pakai Sunplus ya, diminum 3 kali sehari, pagi, siang, sore ya. Jika Anda ada keluhan yang berat, Anda bisa minum 2 kapsul dalam 1 kali minum. Nah, ini ada rekomendasi produk yang bisa Anda gunakan ya, untuk secara rutin digunakan untuk terapi kesehatan ya. Anda bisa pakai Paras Klasik menjelang tidur, dibalur rutin. Belum tidur, maka kualitas tidur Anda akan baik, akan lebih baik ya. Mungkin yang sebelumnya nggak bisa tidur, ini pakai Paras Klasik sebelum istirahat, maka tidur Anda akan nyenyak. Seperti itu ya, bangun pagi sudah sehat. Itu bisa pakai secara rutin. Kemudian ketika beraktivitas, misalnya kan nggak bisa bawa Paras Klasik, atau mungkin nggak bisa balur-balur di bagian tulang belakang di tubuh kita bawa aja produk yang kecil-kecil ini, Bapak Ibu ya. Karena ini produk bisa dikantongi, dimasukin tas. Nah, ini produk sangat berguna sekali ya. Manfaatnya sangat baik sekali nih Kak. Apalagi yang kecil-kecil ini, Paras Hot atau PR79 ya. Sekali pakai sudah bisa langsung terasa. Juga minum Janssen ya setiap hari supaya badan kita lebih kuat. Ya, nah. Kemudian tak lupa juga kita minum multivitamin harian ya, yaitu Sunplus tadi ya. Nah, karena Sunplus ini sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Nah, kemudian kan kita sudah tahu nih produknya seperti apa. Karena ini banyak manfaatnya ya, luar biasa sekali. Mungkin juga sudah banyak yang terbantu ya pakai minyak paras ya. Tadi di chat itu sudah banyak sekali testimoni. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya nih, kalau sudah pakai ya, mungkin tanya harganya berapa, gitu ya. Paras Klasik, kalau Paras Klasik sekarang 355.000. Nah, ini saya ada saran nih untuk Anda yang sedang terapi, mungkin saat ini ada sinusitis atau asma, atau keluhan yang lain. Anda bisa ambil paket terapi untuk 1 minggu ini ya. Jadi Paras Klasik dan Sunplus ya. Harganya Paras Klasik kan 355.000, Sunplusnya 125.000. Nah, ini kalau Anda rutin pakai terapi ya, itu 1 minggu akan habis ya. Nah, itu jika Anda rutin pakainya 3 kali sehari dan sesuai anjuran itu. Nah, ini lebih hemat kalau Anda langsung beli 1 paket terapi 1 minggu ini. Nah, kemudian jika Anda tidak bisa minum kapsul, sulit ya menolak obat atau kapsul, mungkin Anda mau paket yang minyak aja. Nah, Anda bisa ambil yang ini nih. Nah, ini ada paket healing atau paket kesehatan ya. Paras Klasik 355.000, PNO 60 ml 185.000, totalnya kan 540. Anda bisa ambil paket hemat ini seharga 500.000 nih. Nah, jauh lebih hemat kan? Hemat 40.000 loh. Nah, dan keuntungannya lagi Anda langsung free member. Nah, enak kan ya, langsung free member ketika ambil paket 500.000 ini. Jika Anda repeat order pembelian berikutnya, maka Anda sudah bisa menggunakan harga member ya Bapak Ibu ya. Enak kan? Lebih enak mana? Beli satuan apa langsung sepaket begini. Nah, seperti Bu Desinita tadi ya, dibilang kan kalau satu kok lama-lama terapi terus-terus ya, kepingin harga yang lebih murah gitu kan. Nah, saya ada saran juga nih Bapak Ibu untuk pengambilan paket yang terapi kesehatan kan bisa 3 bulan ya. 3 bulan ada 9 botol berarti. Maka saya sarankan Anda ambil yang paket ini. Nah, ini biasa juga disebut paket bisnis ya. Nah, ini Anda langsung free member ya. Jadi 500.000-nya tadi paket kesehatan ya, kemudian Paras Klasik ya, misalkan seperti Bu Desi tadi untuk terapi sinus itu harus pakai asma harus pakai Paras Klasik ya. Ini langsung bisa untuk paket 3 bulan ya, 3 bulan terapi penyembuhan. Nah, ini yang paket ini modalnya 2.975.000 kan, kalau satu biji itu 355 ya. Jadi totalnya itu sebenarnya 3.735.000. Anda masih punya selisih 7.000
760.000. Nah, lebih hemat kan ya kalau ambil langsung satu paket seperti ini. Nah, kemudian ini bisa free ongkir Bapak Ibu ya. Free ongkir ke seluruh Indonesia. Kalau Anda ambil yang 500 itu nggak free ongkir. Nah, kalau ini sudah dapat harga free ongkir. Nah, kemudian kalau Anda mau paket yang lain misalkan untuk kesehatan keluarga ya, yang ini bisa ambil paket keluarga Sentosa. Ini menjadi favorit ya karena semuanya sudah lengkap. Jadi kan ada saran pakai samples, ada juga pakai roll on hot. Nah, ini bisa langsung ambil yang ini aja. 6 paras klasik, 6 samples, 6 roll on hot. Nah, ini Anda modelnya hanya 3.110. Kalau di total itu 3.810. Nah, masih ada selisih juga nih. 760.000. Nah, gimana? Lebih hemat bukan kalau Anda langsung mengambil paket bisnis seperti ini? Ya, dapat free ongkir, dapat juga harga lebih murah, selisih harganya ya. Kita bisa pakai untuk seluruh keluarga. Selain kita sendiri, kita bisa pakai seluruh keluarga. Juga mungkin nih, Anda kan sudah pakai, sudah sembuh. Lalu Anda bercerita, sharing kepada teman atau saudara atau tetangga ya, kalau Anda sudah sembuh, tetangga Anda ini langsung tertarik, nah, masa sih minyak bisa sembuh? Gitu kan? Bisa, ini saya buktinya gitu. Misalkan Anda cerita testimoni pribadi Anda, kemudian orang yang Anda ceritain ini langsung tertarik, kepingin beli. Nah, itu kan Anda sudah dapat keuntungan juga ya, keuntungannya bisa 20-30% loh kalau Anda bisa menjual. Nah, mungkin ya nanti kalau Bapak Ibu mulai tertarik mengambil tiket ini atau mungkin sudah pakai lama terus kepingin menjalankan bisnisnya, nah, Anda bisa bertanya-tanya atau mungkin ada paket-paket lainnya, nggak mau yang klasik aja atau nggak mau yang pakai samples, ingin dicampur aromaterapi mungkin, Anda bisa tanya ke pengundang Anda ya. Nah, kemudian ketika Anda kepingin tahu lebih jelas ada promo-promo apa sih, kalau saya bisa gabung member gitu, nah, promo apa, nah ada juga promo turbo ya, kalau Anda ambil di paket bisnis, jadi member baru itu ada promo turbo. Anda bisa hadir di webinar peluang bisnis ini ya. Bapak Ibu akan dijelaskan apa itu peluang bisnis seperti apa, kemudian bagaimana cara bergabungnya ya, kemudian promo-promo apa aja yang akan ada di Faras-nya. Anda bisa ikut di webinar peluang bisnis ini. Ada besok ya. Bapak Ibu bisa mengikuti di hari Rabu besok jam 8 WITA. 20 WITA ya, atau jam 7 malam WIB. Nah, ini gratis, terbuka untuk umum. Akan dijelaskan oleh Bapak Andi Gunawan, yang leadernya Faras, dan juga ada Buniti Handayani. Beliau ini adalah orang-orang luar biasa dalam melayani customer-customernya, juga agen-agennya. Jadi akan dijelaskan dengan detail di peluang bisnis ini. Kemudian kabar baiknya nih Bapak Ibu, jadi kalau Anda mau ikut, Anda langsung daftar di pengundang Anda ya, pemitra Anda. Nah, untuk yang saat ini ada nggak yang ada di Medan? Nah, ini nih kabar baik nih, di Medan akan ada seminar kesehatan bersama Faras. Ya, terapi mah dan dengan minyak Faras ya. Yang di Medan udah mulai hunting nih hari Sabtu ya. Hari Sabtu di Medan bisa mendaftar ke mitra atas Anda supaya didaftarkan ke seminar bisnis Faras ini ya. Nanti juga akan ketemu lagi dengan Pak Andi Gunawan, juga ada Pak Alif Kusa Santosa ya. Beliau pakar herbal ya, sudah lama sekali jalani pengobatan herbal ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, gaya hidup sehat bukanlah barang yang bisa dibeli, tetapi kebiasaan yang harus Anda lakukan secara rutin. Jadi kita mulai saat ini mau ubah gaya hidup kita, pola makan kita, ya, pikiran kita, rileks, ya. Lalu kita juga bisa berolahraga, dan yang paling penting kita balur selalu rutin dengan Faras, Samples ya, agar tubuh kita terjaga, tubuh kita sehat dan kita bisa
mengikuti hidup ini dengan sehat. Nah, sekian materi dalam paparan saya malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, kembalikan ke MC Bu Renata. Terima kasih Bu Novita. Waduh, kita tambah ilmu pengetahuan malam ini. Bagaimana pakai paras yang benar, cara balur-balurnya harus benar, di mana kita harus tahu. Jadi semua masalah kesehatan akan bisa teratasi dengan paras. Ada beberapa macam paras yang wajib ada di kotak P3K untuk Bapak Ibu semua di rumah. Ada yang paras klasik, BNO, ada yang energizing, yang kecil-kecil bisa dimasukkan ke kantong, dimasukkan ke dompet. Jadi setiap saat di mana-mana ada. Saya pun juga begitu. Kalau untuk PR79 itu kalau mau nggak bisa tidur, kita kosok-kosok di sini, tidurnya nyenyak. Jadi di meja ada, di meja di dapur juga ada, di tempat tidur pun ada. Jadi sewaktu-waktu pusing atau migrain, udah pakai PR79 aja. Nah, Bapak Ibu semua nggak usah khawatir karena webinar ini akan berlanjut terus setiap hari. Besok ada peluang bisnis paras, silakan kalau mau berlanjut lagi bisa daftar. Tanggal 18 ada seminar kesehatan di Medan, Bapak Ibu bisa ikuti. Kita setiap hari belajar dan bertumbuh bersama paras. Mungkin ada pertanyaan lagi yang di chat, bisa dibantu untuk Bu Melita atau Bu Novita untuk dijawab. Ada satu atau dua yang bisa dijawab untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi paras ada di mana-mana ya Bu Melita. Jadi kalaupun pusing, sakit perut, kembung, kita sudah nggak usah bingung lagi. Untuk penyakit yang berat-berat pun seperti kista, benjolan, ada paras klasik yang bisa membantu. Baik Bapak Ibu semua, kiranya semua cerita sudah selesai. Kita mau berfoto dulu. Mungkin Kak Eri bisa bantu untuk kita foto bersama dulu sebelum kita ke door prize. Bisa dibantu Kak Eri untuk foto Iya, bersama. Iya, bisa Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Kita akan foto bersama. Mohon berkenan untuk boleh menyalakan kameranya. Akan ada 4 slide. Saya akan mulai dari slide yang pertama ya. Silakan yang di slide pertama, kasih senyum termanisnya. 3, 2, 1. Iya. Saya ke slide yang kedua. Silakan Bapak Ibu yang slide kedua. 3, 2, 1. Ya, saya ke slide ketiga. 3, 2, 1. Saya ke slide yang terakhir. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Eri. Sudah semua untuk foto cantik-cantiknya. Oke, kita ke acara door prize ya Bapak Ibu. Ada 2 door prize, paras care. Untuk Bapak Ibu semua yang beruntung malam ini, pastikan nama Anda pada saat daftar dan daftar Zoom sama ya. Jadi kalau tidak sama berarti tereliminasi. Dan juga pastikan masih hadir sampai jam segini. Masih ada 92 orang ya. Boleh Kak Eri, silakan undiannya. Oke. 3, 2, 1. Putar. Putar, 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 putar. Putar terus. Stop.